Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mas yang berbahagia, alhamdulillah di bulan Ramadan tahun 2020 ini kita masih bisa membahas topik tentang genetika dan hukum Mendel. Tokohnya Gregor Mendel ini di bulan puasa ini lewat media online. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan berkah. Amin. Baik, langsung saja ya teman-teman mahasiswa. Pengetahuan genetika itu sudah berkembang selama 60 tahun. Kaitannya dengan Gregor Mendel apa sih? Tujuannya Gregor Mendel melakukan penelitian research menggunakan kacang Rcis Pisum sativum. Video sebelumnya sudah saya sampaikan. Dan dengan genetika itu apa hubungannya? Kira-kira apa? Karena keduanya ini sama-sama ingin mengetahui peranan pewarisan sifat di antara organisme. Ingin mengetahui juga mekanisme pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, sehingga perlulah dicari fakta tentang prinsip genetika tadi melalui kacang Rcis salah satu yang dilakukan oleh Gregor Mendel. Oke. Nah, kenapa orang mempelajari tentang pewarisan sifat ini atau genetika ini? Kenapa? Karena keturunan hewan, tumbuhan maupun manusia di mana masing-masing akan mirip dengan induknya dari generasi ke generasi. Anda bisa mencontohkan misalnya kucing melahirkan anak kucing, manusia melahirkan anak manusia. Ada pohon mangga menghasilkan pohon mangga dan lain sebagainya. Kalau kita lihat antara induk dengan anaknya terdapat kemiripan. Terdapat juga mungkin perpaduan dari induknya, atau barangkali muncul sifat yang berbeda dari induknya yang tidak terlihat oleh induknya. Nah, di genetika inilah di mana genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Nah, oleh karenanya genetika ini terus berkembang, mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan yang diturunkan atau diwariskan dari induk ke keturunannya. Bagaimana mekanisme materi genetik diturunkan? Sehingga ada penelitian di bidang peternakan, pertanian, kedokteran, dan psikologi. Seperti apa sih kajian genetika di bidang peternakan, pertanian, kedokteran, dan psikologi ini? Contohnya adalah di peternakan peternakan biasanya diternakan hewan sapi. Bagaimana sapi ini di penangkaran ini menghasilkan misalkan susu yang lebih banyak, jadi keturunannya menghasilkan susu yang lebih banyak, kemudian dagingnya lebih banyak juga. Ini bagaimana ini caranya? Nah, ini berkaitan dengan gen. Lalu di bidang pertanian, bagaimana memperoleh bibit unggul tanaman
budidaya yang buahnya tidak cepat busuk, ya, memiliki sifat buah yang manis, tidak ada bijinya, dagingnya tebal, tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap kadar garam yang tinggi. Nah, ini adalah riset penelitian yang berkaitan dengan genetika juga, ya. Kemudian di bidang kedokteran, ya. Kedokteran, ya, dokter di bidang kedokteran ini berhasil mendiagnosis, ya, mencegah bahkan mencoba mengobati penyakit tertentu, ya. Mungkin semacam hemofilia, ya, penyakit diabetes, ya, bisa mendiagnosis. Nah, itu contohnya. Nah, oleh karenanya, ya, untuk mengetahui bagaimana sih penurunan sifat itu terjadi, otomatis kan perlu melakukan langkah penelitian, ya, itu kan, ya, percobaan lah, eksperimen yang seperti apa. Nah, yang pertama bisa juga dilakukan penangkaran, ya, persilangan antar organisme yang memiliki sifat berbeda, ya. Kemudian diikuti dengan tabulasi turunan, ya. Tabulasinya dibikin tabel turunannya kayak gimana, gitu ya. Jadi ada induknya, dikawinkan punya keturunan, tulis tabel, dibentuk tabel, kemudian menganalisis pola penurunan sifatnya, ya. Nah, itu, ya. Sehingga mungkin bisa nanti ketemu hasilnya bagaimana. Lalu organisme yang dipilih yang seperti apa? Ya. Apa Anda mau penelitian itu untuk mengetahui mekanisme penurunan sifat itu butuh waktu 100 tahun, mau nggak? Kan otomatis tidak mau. Ya, ada peneliti tidak mau melakukan riset yang waktunya sangat lama. Kalau sangat lama, keburu dia mati, wah, belum ada hasilnya, kan gitu. Ya. Jadi menggunakan mikroorganisme atau organisme yang pertama mempunyai daur hidup yang pendek, ya, mempunyai daur hidup yang pendek. Nah, apa maksudnya? Ya itu tadi, ya, daur hidupnya misalkan 3 bulan, 1 tahun sudah beranak. Nah, itu kan, ya, 1 tahun beranak, atau mungkin sekian minggu sudah beranak. Nah, contohnya ya tikus, ya. Nah, tikus kan sudah siap untuk kawin setelah 6 minggu. Nah, penelitian manusia barangkali ada yang hidup sampai 100 tahun, ya. Nah, ini kan lama, ya. Kemudian mempunyai turunan yang cukup banyak, ya. Hasil turunan dari suatu perkawinan silang diperlukan analis statistik. Jadi sifatnya, turunannya, hasilnya, gitu ya, hasilnya, turunannya itu kalau banyak, akhirnya statisnya akan berarti. Tapi kalau sedikit, kurang, gitu ya, kurang berarti. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai variasi sifat, ya. Variasi sifat atau karakter lah, ya, yang berbeda. Ya, misalkan ada yang Mendel Pisum sativum warna bunga merah dengan putih, kemudian batangnya tinggi dengan rendah, kemudian bijinya bulat dengan kisut dan sebagainya. Itu ada variasi karakter yang banyak. Tikus warna putih dengan warna hitam, mungkin ada ayam, ya, yang bulunya putih dengan bulunya hitam. Nah, misalkan itu, ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mudah dilakukan, ya.
Jadi melakukan persilangan atau percobaan ini, ya kita tidak susah untuk melihara hewannya misalnya gitu kan ya. Butuh tempat atau kandangnya mudah, ya. Memberi makannya juga mudah, ya kan gitu. Misalkan menggunakan lalat buah Drosophila, kan makannya buah, nah, bisa kita mudah kita dapatkan, ya. Kemudian tikus juga mudah, ya, untuk makanannya, ya. Lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, jadi ini beberapa alasan, ya, atau kriteria melakukan percobaan penelitian organisme apa yang kira-kira cepat untuk bisa mengetahui bagaimana mekanisme penurunan sifat dari induk ke anaknya. Ya, itu yang pertama, mempunyai duri hidup pendek, mempunyai turunan yang cukup banyak, kemudian mempunyai variasi sifat, dan yang keempat adalah mudah dilakukan. Nah, kalau pada manusia, ya, pada manusia ini, ya, gimana ini pewarisan sifatnya? Ya, Anda bisa lihat dari mungkin rambut yang keriting, rambut yang lurus, hidung yang mancung, hidung yang pesek, ya, warna kulit yang hitam, warna kulit yang putih. Nah, itu ya. Nah, apakah kita harus melakukan penelitian yang lama pada manusia? Ya, itu sangat lama ya, harus melakukan penelitian. Tapi kita bisa mengetahui misalkan silsilah. Nah, ini ya, silsilah orang tuanya dulu seperti apa. Nah, itu bisa kita ketahui. Nah, jadi silsilah orang tuanya bagaimana? Nah, penelitian sifat dapat dilakukan terhadap ini contohnya ada anak kembar fraternal, kembar saudara yang berasal dari zigot yang berbeda, itu fraternal namanya, atau kembar identik yang berasal dari satu zigot, ya. Kemudian misalkan kita mengetahui silsilah ada yang mempunyai penyakit buta warna, hemofilia. Siapa yang buta warna ya bisa ditelusuri. Siapa yang terkena penyakit hemofilia? Kemudian ada yang punya rambut keriting, dulunya siapa? Nah, kemudian ibu jari yang dapat melengkung misalkan, ya, ada yang punya lesung pipit di pipi, siapa ini? Nah, golongan darah yang O, siapa ini dulunya? Ini bisa kita telusuri kalau pada manusia. Jadi artinya nggak harus melakukan pengamatan sekian tahun, ya, kalau pada manusia. Jadi melalui silsilah. Sedangkan yang lain itu bisa juga menggunakan struktur sel. Struktur sel. Bapak ahli genetika dapat mempelajari sifat yang diturunkan melalui kromosomnya. Diketahui kromosomnya yang membawa sifat itu bentuk jumlahnya bagaimana. Nah, ini sel. Nah, ini nanti berkaitan dengan ada mitosis, ya, pembelahan sel, ekspresi gen, nah itu ya, translasi, ya, transkripsi. Kemudian berikutnya adalah analisis biokimia. Melalui analisis biokimia dapat diketahui susunan kimia dari kromosom serta gen yang terdapat pada kromosom. Mengapa reaksi fisiologis pada tubuh seorang albino misalkan berbeda dengan pada yang lain, ya, pada yang normal, ya, ini harus menggunakan analisis biokimia, ya, gitu. Oke, jadi mempelajari genetika yaitu bisa pada tumbuhan, hewan, bisa juga pada manusia, ya, bisa juga dengan mengamati sel-selnya, bisa juga menggunakan analisis biokimia.
kimia. Ya, jadi ada 4 ya, 4. Oke, kita lanjut ke ini yang hukum Mendel ya. Itu sudah saya fotokan ya karakteristik dari kacang ercis yang digunakan oleh siapa ini, oleh Gregor Mendel ya, pada tahun 1822 sampai 1884 ya. Oke, nah, kacang kaprinya bagaimana sih, atau Pisum sativum ya nama ilmiahnya ini. Ini ada biji bulat atau pisut, biji kuning atau hijau, bunga ungu atau putih, polong kembung atau kempis, polong hijau atau kuning, batang panjang atau pendek, duduk daun aksial atau terminal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, betul kan? 7 karakter. Oke, ya. Nah, pada kacang kapri ini ya, yang dilakukan pertama adalah Mendel itu memastikan betul ya bahwa kacang kapri ini berbunga merah dan kacang kapri yang satunya lagi berbunga putih. Sehingga bagaimana? Sehingga Mendel menanam kacang kapri berwarna putih, berwarna merah, kemudian setelah berbunga ya, berbunga, kemudian ada bijinya ditanam lagi, terus menerus ditanam lagi ya. Kalau hasilnya merah terus, nah ini yang dinamakan kacang kapri berbunga merah galur murni. Begitu juga yang putih ya, kacang kapri berbunga putih ya, dia memastikan betul ketika bunganya putih ada bijinya, nah bijinya itu ditanam lagi, menghasilkan bunganya warna putih, ada bijinya lagi, ditanam lagi ya. Ternyata hasilnya putih lagi, ada bijinya lagi, ditanam lagi. Bahasanya pengulangan itu ya, pengulangan. Sehingga dipastikan atau ditetapkan ya, ditemukan bahwa memang benar ini ada kacang kapri berbunga merah galur murni sebutnya. Kemudian satu lagi ada kacang kapri berbunga putih galur murni ya. Nah, cara berikutnya adalah selanjutnya kacang kapri tersebut yang dua tadi itu dipergunakan sebagai induk atau sebagai parental, disingkatnya P. Nah, itu ya, di tabel yang PPT sebelumnya itu ada contohnya itu ya, P, parental. Nah, kemudian disilangkan serbuk sari dari bunga merah diletakkan pada kepala putik bunga putih. Nah, ini ya, diletakkan. Nah, ini artinya telah terjadi penyerbukan silang dengan satu sifat beda ya. Nah, yang ini dikenal dengan istilah monohibrid persilangan satu sifat beda dengan warna bunga ya, karena warna bunga merah dengan warna bunga putih. Oke, tadi sudah ya. Nah, ketika disilakan kemudian tunggu beberapa minggu ya, kacang kapri yang itu yang disilangkan itu akan tumbuh ya, biji tersebut dan berbunga. Nah, tanaman kacang kapri hasil pembastaran ini, persilangan ini disebut sebagai turunan ke-1 atau sebagai filial ke-1, disingkat F1. Apa yang ditemukan ya, warna bunga dari turunan ke-1 ini ya, apa kira-kira? Ternyata Mendel mencatat bunga yang timbul yaitu semua bunganya berwarna
merah pada tanaman kacang kapri. Ya, gambar yang saya share ya di grup ya. Nah, itu semua merah ya, merah disilangkan dengan putih, semuanya merah, semua merah. 4 gitu ya, keturunan satunya 4 merah semua. Nah, apa kesimpulannya? Ya, Mendel menyimpulkan bahwa sifat merah dari bunga tersebut ya merupakan sifat dominan terhadap sifat putih dari bunga tanaman kacang kapri. Artinya sifat merah mengalahkan sifat putih bunga pada tanaman kacang kapri, sehingga sifat putih tertutup oleh sifat merah, sehingga sifat putihnya tidak tampak. Nah, ini di sini kita mengenal adanya sifat dominan, adalah sifat bahasanya mengalahkan, dominan mengalahkannya. Kita pakai dominan itu mengalahkan. Kemudian berikutnya, nah sifat putih yang seolah-olah tertutup oleh sifat bunga merah tadi itu sebagai sifat resesif. Jadi sifat dominan adalah mengalahkan, sifat resesif adalah sifat yang tertutup. Nah, sifat merah, putih dari bunga atau sifat bulat atau lonjong bentuk biji itu yang selanjutnya disebut sebagai gen, ya. Gen. Nah, atau Mendel menyebutnya itu sebagai sifat, ya, faktor. Nah, itu. Nah, selanjutnya, nah tadi kan sudah melakukan percobaan pertama tuh, ya. Jadi ada bunga merah, bunga putih, disilakan hasilnya merah semua keturunan pertama. Nah, ada sifat dominan, ada sifat resesif ternyata. Yang merah dominan, yang putih resesif. Nah, lalu Mendel melakukan persilangan lagi tanaman kacang kapri tadi yang keturunan ke-1 F1 dengan tanaman kacang kapri F1 lainnya. Ya. Jadi di sini tanaman kacang kapri F1 yang berbunga merah dibastarkan dengan disilangkan dengan kacang kapri F1 yang berbunga merah juga, F1 juga. Ya. Sama-sama F1 ini. Ya. Hasilnya bagaimana? Ternyata turunan yang dihasilkan atau turunan kedua atau filial kedua disingkat F2 ini memberikan hasil tanaman kacang kapri yang berbunga merah dan putih dengan perbandingan 3:1. Turunan keduanya 3:1. Artinya dari biji hasil pembastaran atau penyilangan setelah ditanam akan menghasilkan 3 bagian tanaman kacang kapri yang berbunga merah dan 1 bagian tanaman kacang kapri berbunga putih. Ini berarti apabila dihasilkan 100 tanaman kacang kapri pada turunan F2 ini, maka akan dihasilkan 75 tanaman kacang kapri yang berbunga merah dan 25 tanaman kacang kapri yang berbunga putih pada turunan F2. Nah, Anda bisa lihat gambar yang sudah saya share di grup. Ya, P itu parental, orang tuanya. Fenotip itu adalah karakter sifat yang muncul dari suatu organisme, ya, yang bisa dilihat. Ini ada bunga kacang acis berwarna merah disilangkan dengan bunga kacang acis berwarna putih, ya. Genotipnya ini adalah M besar, ya. M kecil, M besar itu untuk merah, ya, M kecil untuk putih. Genotipnya atau gametnya, nah, gametnya ini diambil karena separuh, ya, kelamin, gamet, ya, kelamin itu separuh, diambil 1, ya, M besar dan ini M kecil. Keturunannya apa? F1 fenotipnya. Nah, ternyata M besar dengan M kecil berarti kan dominan M besar, ya, berarti tetap merah. Gennya berarti M besar, M kecil. Nah, genotip gametnya, ya, ini disilangkan lagi, ya, disilangkan lagi
Nah, ini untuk menghasilkan keturunan kedua itu disilangkan lagi. Ya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Ya. Kemudian fenotipnya menghasilkan merah, 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 dan putih. Genotipnya M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Gitu. Ya. Nah, kenapa menggunakan simbol M? Ya, kenapa menggunakan simbol M? Enggak simbol P, enggak simbol H. Ya. Nah, kenapa? Ini ada perjanjian cara penulisan simbol huruf bagi gen yang bersifat dominan dan yang resesif. Gen yang dominan ditulis dengan huruf kapital. Nah, M besar maksudnya apa sih itu? Oh, berarti M-nya itu dominan. Ya. Kalau P besar, oh berarti P-nya dominan. Nah, misalkan ya diganti simbol yang lain ya. Nah, kemudian kalau P-nya kecil, oh berarti itu resesif ya. Itu ya. Jadi maknanya itu. Maka tanaman yang berbunga merah galur murni mempunyai genotip M besar M besar, dan yang berbunga putih galur murni mempunyai genotip M kecil M kecil. Gen-gen tadi juga berpasangan atau memiliki alel, ya kan berpasangan ya. Oleh karena itu, gen pada tanaman kacang kabri selalu ditulis dengan simbol huruf secara lengkap. Misalnya M besar M besar M besar kecil. Alel berpasangan, gen ini berpasangan. Ya. Oke. Nah, setelah selesai diketahui bahwa bunga akan menghasilkan serbuk sari, sel kelamin disebut gamet ya, sel kelamin jantan dari bunga akan menghasilkan sel kelamin gamet betina yang disebut sel telur ya, dan terdapat dalam putik bunga. Nah, ini ya. Nah, serbuk sari bunga warna merah mengandung separuh jumlah gen yang dimiliki sel tanaman kacang kapri M besar M besar, yaitu memiliki gen M besar, dan sel telurnya mengandung gen M besar. Sedangkan serbuk sari bunga warna putih akan mengandung gen M kecil, dan sel telurnya mengandung gen M kecil. Ya. Oke, sudah. Nah, oke, jadi berbicara genotip, maka kita bicara susunan gen yang terdapat pada kromosom sel tanaman. Berarti genotip susunan gen yang terdapat dalam kromosom sel tanaman. Sedangkan fenotip adalah karakter atau sifat luar yang muncul, yang diekspresikan oleh gen yang kelihatan. Ya, kalau bicara genotip itu nggak kelihatan tuh, harus menggunakan alat, mikroskop. Gitu. Oke. Kemudian sehingga kita dapat menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Mendel. Yang pertama adalah gen dominan M besar ya akan mengalahkan pengaruh gen resesif M kecil, sehingga tanaman kacang kapri turunan F1 dengan genotip M besar M kecil akan berbunga merah. Ini disebut sebagai prinsip dominan. Turunan F1 dengan genotip M besar M kecil akan menghasilkan dua macam gamet yang bergenotip M besar dan M kecil, ya kan? Nah, genotipnya M besar M kecil dalam jumlah yang sama. Jumlahnya sama ini. Ini artinya kalau dihasilkan 100 serbuk sari, maka 50 serbuk sari akan bergenotip M besar dan sisanya 50 serbuk sari akan bergenotip M kecil. Begitu pula jika dihasilkan 100 sel telur, maka yang 50 akan bergen M besar dan yang 50 lagi akan bergenotip M kecil. Dengan kata lain, akan menghasilkan 50% serbuk sari bergenotip M besar dan 50% bergenotip M kecil. Dan 50% sel telur bergenotip M besar dan 50% bergenotip M kecil. Nah, hal ini terjadi karena pada waktu pembentukan sel kelamin gamet, ya, pasangan gen M besar M kecil akan mengadakan pemisahan. Nah, ini yang disebut dengan segregasi. Ya. Jadi ketika pembentukan sel kelamin, ya, jadi pemisahan, sehingga masing-masing sel kelamin yang terbentuk memperoleh hanya satu gen saja, M atau M besar atau M kecil.
Nah, peristiwa pembebasan ini sebenarnya disebut sebagai prinsip segregasi atau hukum Mendel. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila diadakan pembastaran antara tanaman F1 dengan tanaman F1 lainnya, maka akan terjadi turunan F2 yang terdiri dari 3 bagian 75% bunga merah dan 1 bagian 25% bunga putih. Cara bagian dapat digambarkan dengan yang tadi ya, yang gambar F2 tadi. Saya kira itu di penjelasan antara genetika dengan hukum Mendel ini, hukum Mendel 1 ya. Nah, ini genetika dengan hukum Mendel 1 ini ada keterkaitannya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.